Dilema kanal gambut antara ekonomi dan bencana. Indonesia merupakan negara yang memiliki lahan gambut terbesar kedua di dunia. Pada tahun 1992, peneliti dari Pusat Penelitian Tanah Bogor menemukan bahwa terdapat sekitar 15,4 juta hektar lahan gambut di Indonesia. Pada tahun 2005, Wetlands International memperkirakan terdapat sekitar 20,6 juta hektar lahan gambut di Indonesia. Sedangkan menurut data Balai Besar Litbang Sumber Daya Lahan Pertanian dan Balai Penelitian Tanah pada tahun 2011, diperkirakan bahwa terdapat sekitar 14,9 juta hektar lahan gambut dengan persebaran yang mencakup 6,4 juta hektar atau 43% terletak di Pulau Sumatera, 4,8 juta hektar atau 32% terletak di Pulau Kalimantan, dan 3,7 juta hektar atau 25% terdapat di Pulau Papua. Lantas, apa sebenarnya lahan gambut itu? Apa manfaat dan bagaimana pengelolaannya? Menurut Mas Ganti pada tahun 2017, pada jurnal Sumber Daya Lahan, Potensi dan Pemanfaatan Lahan Gambut Dangkal untuk Pertanian, lahan gambut didefinisikan sebagai sumber daya alam berbentuk cekungan yang terbentuk karena pengaruh pergerakan kerak bumi dan letaknya bersifat riparian. Sehingga, lahan tersebut tergenang oleh air, baik dari sungai maupun hujan, yang menyebabkan penambahan bahan organik segar di lahan tersebut lebih cepat dibandingkan dengan laju dekomposisinya. Lahan gambut sendiri memiliki fungsi hidrologi, produksi, dan ekologi yang sangat berperan bagi keberlanjutan kehidupan manusia. Dalam upaya pelestariannya, pemerintah Indonesia membuat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 yang di dalamnya mencakup mengenai peraturan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut, lahan gambut dibagi menjadi dua fungsi, yaitu fungsi lindung dan budidaya. Kedua fungsi tersebut dijelaskan lebih lanjut pada pasal 20 dan 21 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 bahwa fungsi lahan gambut baik lindung dan budidaya itu dapat dimanfaatkan, tetapi memiliki perbedaan terhadap kegiatan pemanfaatan seperti pada fungsi lindung, lahan gambut itu hanya dapat dimanfaatkan untuk penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan atau jasa lingkungan. Sedangkan pemanfaatan lahan gambut fungsi budidaya, kegiatan pemanfaatan lahan tersebut tidak dibatasi. Pada lahan gambut yang dimanfaatkan sebagai lahan produksi, dibutuhkan saluran drainase untuk membantu penanaman tumbuhan seperti akasia dan kelapa sawit. Saluran drainase ini lebih dikenal sebagai sebutan kanal gambut. Pembuatan kanal gambut mengeluarkan air dari lahan menuju kanal digunakan dalam menunjang kebutuhan produksi, sebagai jalur transportasi air ataupun sebagai penyuplai air pada permukaan. Meskipun kanal gambut menguntungkan secara ekonomi bagi lahan produksi, namun keberadaannya ternyata menjadi ancaman bagi keberlanjutan lingkungan di sekitarnya. Hal ini tentunya menjadi dilema dalam pengelolaan lahan gambut itu sendiri. Dampak terhadap lingkungan dari kanal gambut terjadi karena air yang ada di lahan gambut akan berkurang dan menyebabkan kadar oksigen bertambah, sehingga laju dekomposisi meningkat dan dapat mengurangi potensi simpanan karbon pada lahan gambut tersebut. Berikut ini merupakan ancaman besar yang dapat disebabkan dari pembuatan kanal gambut yang tidak sesuai dengan keadaan ideal lahan gambut mencakup: pertama, kebakaran lahan gambut. Pembuatan kanal gambut untuk drainase lahan gambut dan transportasi dapat menyebabkan kekeringan pada lahan gambut. Pada musim kemarau yang panjang, jika terjadi kebakaran lahan pada gambut, api akan tersebar luas dengan mudah karena keadaan lahan gambut yang kering. Sulitnya pemadaman kebakaran lahan gambut juga berdampak pada kesehatan masyarakat yang terpapar asap kebakaran. Kedua, banjir. Proses drainase dengan pembuatan kanal dapat mengurangi pasokan air dan subsidensi atau penurunan permukaan tanah.
Bahan organik pada tanah drainase akan terdekomposisi oleh bantuan mikroorganisme aerob yang menghasilkan CO2. Karbon dan air yang hilang pada tanah gambut yang beralih fungsi menjadi perkebunan akan menyebabkan penurunan permukaan gambut atau subsiden. Subsiden yang terus terjadi akan membuat permukaan gambut lebih rendah dari permukaan air di sekitarnya, serta semakin sensitif terhadap banjir, terutama saat musim hujan. Saat musim kemarau, dekomposisi akan meningkat, sehingga laju subsiden semakin cepat dan banjir pun bertambah parah saat hujan tiba. Terakhir, berkurangnya potensi simpanan karbon dan bertambahnya emisi CO2. Lahan gambut memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menambat karbon, sehingga berkontribusi dalam mengurangi gas rumah kaca di atmosfer. Namun, pembuatan kanal gambut yang bisa menurunkan muka air tanah di lahan gambut berpotensi untuk menghilangkan kemampuan lahan gambut sebagai penambat karbon. Dapat disimpulkan bahwa penurunan muka air tanah ini berdampak pada simpanan karbon di lahan gambut. Penurunan muka air tanah dapat meningkatkan oksidasi yang mempercepat laju dekomposisi dari aktivitas dekomposer, sehingga karbon yang tersimpan di dalam lahan gambut akan teremisi membentuk gas rumah kaca, terutama gas CO2. Dengan demikian, emisi gas rumah kaca dari lahan gambut yang kering dapat menjadi pemicu perubahan iklim yang tengah terjadi. Ancaman lingkungan yang ditimbulkan dari kurang bijaksananya pembuatan kanal gambut akan sangat membahayakan untuk daerah setempat dan juga untuk bumi di masa depan. Terdapat beberapa solusi yang dilakukan dalam bentuk program kerja oleh BRGM atau Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, antara lain yang pertama yaitu melakukan pemetaan dan inventarisasi untuk mendapatkan peta indikatif prioritas restorasi lahan gambut per provinsi, khususnya untuk daerah Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Papua. Lahan gambut yang direstorasi mampu berperan sebagai konservator air, serta dapat bermanfaat bagi masyarakat secara berkelanjutan. Selain itu, dengan merestorasi lahan gambut, emisi gas rumah kaca dapat ditekan, sehingga kita dapat mempertahankan habitat alami dan ekosistem yang terdapat pada hutan rawa gambut. Yang kedua, hutan rawa gambut sebagai daerah tangkapan air. Air dapat tersimpan tanpa perubahan keasaman yang signifikan dan sudah melalui penyaringan dari limbah berbahaya secara alami untuk kebutuhan masyarakat, dan banjir dapat dicegah. Yang ketiga, melakukan strategi 3R atau rewetting, revegetasi, dan juga revitalisasi. Pembuatan sekat kanal gambut merupakan salah satu tindakan rewetting. Yang keempat, melakukan pemantauan restorasi gambut secara online melalui Peatland Restoration Information and Monitoring System atau PRINS, serta Sistem Pemantauan Air Lahan Gambut atau SIPALAGA, agar informasi dan data terkait program restorasi gambut lebih transparan. Sebagai mahasiswa, kita juga dapat berpartisipasi aktif dalam pelestarian lahan gambut dengan cara seperti berkampanye mengenai dampak kerusakan lahan gambut dan cara menanggulanginya melalui media kreatif, membuat petisi untuk pemerintah agar menindak tegas dan mencabut izin perusahaan dan pihak terkait manapun yang melanggar peraturan, serta melakukan pengawalan media agar terus menyampaikan informasi mengenai perkembangan kasus pelanggaran isu lingkungan, khususnya degradasi lahan gambut akibat kebakaran. Menjaga dan melestarikan lahan gambut dengan bijaksana sama halnya seperti menjaga kelangsungan hidup bumi dan seisinya di masa depan. Untuk itu, ayo kita mulai peduli dan sadari bahwa isu ini adalah tanggung jawab yang harus kita tangani bersama. Peduli bumi, bahagia berseri, salam lestari.